she hide. She the type that if you get her, you can find. She ain't your lover, she want your mind. She ain't that no say no mind. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah dari Sistem Informasi Akuntansi yang membahas tentang penerapan siklus akuntansi pada usaha jasa laundry. Nah, di sini kami mengambil jasa dari Pajin Laundry. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Luna Salwa, selaku moderator di sini dengan NIM 25043133, dan rekan saya Laila Naza dengan NIM 25043014. Saya Jafelicia Melani dengan NIM 25043128. Saya Kesha Pelangi Azura dengan NIM 25043131. Oke, baiklah. Jadi selanjutnya saya akan membahas tujuan dari pembuatan laporan keuangan ini. Nah, jadi tujuan dari tugas ini adalah untuk memahami bagaimana sebuah transaksi bisnis itu untuk dicatat, diolah, dan disajikan menjadi laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, selain itu kami memanfaatkan di sini yaitu adalah Microsoft Excel atau spreadsheet sebagai media pengolahan data agar proses akuntansi dapat dilakukan secara lebih efektif dan otomatis. Nah, sebelum masuk ke data yang akan perlu kami bahas pada hari ini, perlu dipahami bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menghasilkan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkan. Nah, jadi dalam usaha laundry yang kami ambil pada kali ini, setiap transaksi seperti penerimaan uang dari pelanggan, pembelian perlengkapan, pembayaran listrik, hingga pemberian pinjaman kepada karyawan harus dicatat dengan baik agar pemilik usaha mengetahui kondisi keuangan usahanya. Nah, melalui sistem yang kami buat bersama-sama, seluruh transaksi akan diproses mulai dari jurnal umum hingga menghasilkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan secara otomatis. Oke, di sini sudah ada langkah pertama, yaitu adalah sistem untuk menyusun daftar akun atau dinamakan dengan chart of account. Nah, di sini itu ada daftar. Nah, jadi daftar akun ini berfungsi sebagai identitas setiap transaksi yang terjadi dalam Pajin Laundry yang kami wawancara kemarin. Nah, di sini dengan adanya kode akun transaksi itu dapat dikelompokkan sesuai dengan jenis sehingga memudahkan pencatatan dan pelaporan. Nah, akun yang digunakan yaitu terdiri dari aset. Di sini aset ada kas, di mana dengan kode 100. Selanjutnya ada bank dengan kode 101, ada piutang usaha dengan kode 102, dan ada piutang karyawan serta perlengkapan dan mesin cuci untuk bagian asetnya. Selanjutnya di bagian aset itu ada setrika uap dan kompor gas, ada timbangan, serta gedung dan akumulasi dari setiap akun tersebut. Selanjutnya itu ada kewajiban, ada hutang bank, hutang usaha dengan kode 201 sampai 204 sampai hutang gaji. Nah, terakhir itu ada ekuitas, yaitu dengan kode 301, 302 dan 303. Untuk rugi itu ada 304, dan misalnya ada pendapatan di sini dengan kode 401 untuk pendapatan jasa, 402 untuk pendapatan lain-lain, dan untuk biaya dengan kode 500, biaya gaji 501, biaya listrik dan air 502, 503 untuk biaya gas, 504 biaya lain, 505 biaya perlengkapan, dan terakhir 506 untuk biaya penyusutan. Nah, itu tadi penjelasan untuk langkah awal dalam pembuatan laporan keuangan di bagian chart of account. Selanjutnya adalah
penjelasan tentang laporan keuangan dan transaksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Keisha disilakan. Oke, selanjutnya sebelum kita mencatat transaksi yang terjadi pada bulan Mei 2026, nah perusahaan memiliki saldo awal yang berasal dari laporan posisi keuangan sebelumnya. Nah, beberapa aset yang dimiliki antara lain yaitu ada piutang usahanya, piutang karyawan, perlengkapan mesin cuci, setrika, dan timbangan gedung. Nah, untuk piutang ini yaitu ada 30.000, perlengkapannya ada 40.000, mesin cucinya ada 24 juta rupiah, dan setrika uapnya 5 juta, timbangannya 2.500.000, dan terakhir itu gedung 75 juta. Nah, dari aset ini kita ada akumulasi penyusutannya masing-masing dari mesin cuci, setrika uap dan kompor gas, akumulasi penyusutan timbangan. Nah, di yang bagian pasifanya ada kewajiban utang, ekuitas ada modal, ada prive, dan ada rugi nanti. Ini tercatat modal dari pemiliknya yaitu Rp79.902.125. Nah, ini kita menghitung laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi itu, ini ada pendapatan jasanya 1.134.000. Nah, ini ada biaya-biaya yang digunakan yaitu ada biaya gaji, biaya perlengkapan, biaya listrik dan air, biaya gas, dan biaya penyusutan. Ini penyusutan semua gabungan. Nah, untuk biaya gaji ini ada 400.000, biaya perlengkapannya 300, biaya listrik airnya 200, biaya gasnya 168. Nah, untuk biaya penyusutan total semua penyusutan tadi itu 760.625. Nah, karena ini total dari biaya ini lebih besar dari pendapatan jasa, maka perusahaan ini mengalami kerugiannya sebesar Rp694.625. Baiklah, selanjutnya penjelasan jurnal yang akan dijelaskan oleh Lailun. Pada Lailun disilakan. Baiklah, adapun transaksi pada bulan Mei 2026, selama bulan Mei 2026 terjadi berbagai transaksi pada usaha laundry Pajin. Di antaranya penerimaan pendapatan jasa laundry secara tunai, penerimaan pendapatan jasa laundry secara kredit, pelunasan piutang oleh pelanggan, pembelian gas LPG untuk operasional, pembelian token listrik, pemberian pinjaman kepada karyawan, pembelian perlengkapan, dan pemberian gaji kepada karyawan. Seluruh transaksi tersebut dicatat berdasarkan prinsip debit dan kredit sesuai dengan standar akuntansi yang telah diterapkan. Setelah transaksi dikumpulkan, langkah berikutnya adalah membuat jurnal umum. Adapun contoh jurnal umumnya, yang pertama yaitu tentang penerimaan pendapatan laundry secara tunai. Dapat dilihat di sini pada tanggal 10 Mei 2026 diterima pendapatan laundry secara tunai 70.000. Adapun jurnal yang dapat kita buat adalah kas di debit sebesar Rp70.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar Rp70.000. Transaksi kedua yaitu penerimaan pendapatan jasa laundry secara kredit. Dapat kita lihat pada tanggal 13 Mei 2026, yaitu diselesaikan pekerjaan laundry sebesar 82.000, namun dibayar 3 hari ke depan. Nah, jurnal yang dapat kita susun adalah yaitu dengan mendebitkan akun piutang usaha sebesar Rp82.000. Yang kedua, mengkreditkan pendapatan jasa sebesar Rp82.000. Lalu, transaksi yang ketiga yaitu pelunasan piutang oleh pelanggan. Dapat kita lihat pada transaksi pada tanggal 14 Mei 2006, yaitu diterima pelunasan atas pekerjaan laundry yang telah diselesaikan pada tanggal 11, di mana
di mana yang tanggal 11 kita menerima pendapatan secara tunai dan secara kredit, yaitu secara kredit sebesar 42.000. Dapat kita susun jurnal, yaitu mendebitkan akun kas sebesar Rp42.000 dan mengkreditkan akun piutang usaha sebesar Rp42.000. Lalu transaksi yang keempat, yaitu pembelian gas LPG untuk kegiatan operasional. Dapat kita lihat pada tanggal 14 Mei 2026, pemilik laundry membeli gas LPG 3 kilo sebesar 21.000 untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Adapun jurnal yang dapat kita buat adalah yaitu dengan mendebitkan akun biaya gas di debit sebesar 21.000 dan mengkreditkan akun kas sebesar 21.000. Transaksi yang kelima yaitu pembelian token listrik. Jadi token listrik pada laundry ini digunakan untuk kegiatan usaha serta untuk termasuk dengan biaya air juga. Dapat kita lihat pada transaksi tanggal 14 Mei 2026 dibeli token listrik sebesar 203.500. Jurnal yang dapat kita buat adalah biaya listrik dan air di debit sebesar Rp203.500 dan di kredit kas sebesar Rp203.500. Lalu transaksi berikutnya yaitu pemberian pinjaman kepada karyawan. Dapat kita lihat transaksi ini terjadi pada tanggal 16 Mei 2026, yaitu karyawan meminjam kepada kepada pemilik usaha sebesar Rp50.000. Jurnal umum yang kita buat adalah mendebitkan akun piutang karyawan sebesar Rp50.000 dan akun kas sebesar Rp50.000 di kredit. Lalu transaksi berikutnya pembelian perlengkapan laundry untuk kegiatan operasional. Dapat kita lihat pada tanggal 23 Mei 2026 dibeli parfum, sabun, dan plastik sebesar Rp350.000. Jurnal yang dapat kita buat adalah dengan mendebitkan akun perlengkapan sebesar Rp350.000 dan akun kas di kredit sebesar Rp350.000 di kredit. Lalu transaksi yang terakhir yaitu pemberian gaji kepada karyawan. Dapat kita lihat pada tanggal 27 Mei 2026 dibayar gaji karyawan Rp400.000, namun langsung dipotong dengan semua pinjamannya. Nah, karena karyawan tersebut telah meminjam kepada usaha itu sebelumnya, maka akun yang dapat kita buat adalah mendebitkan akun biaya gaji sebesar gajinya yaitu Rp400.000, lalu piutang karyawannya semua jumlah pinjaman yang telah ia pinjam sebelumnya yaitu sebesar Rp230.000. Karena pinjaman ini langsung dipotong dengan gajinya, maka sisa uang yang harus dikeluarkan oleh pemilik laundry yaitu sebesar Rp170.000. Lalu di sini terdapat transaksi penyesuaian, di mana perlengkapan yang terpakai pada periode Mei 2026 yaitu sebesar Rp320.000, penyusutan mesin cuci sebesar Rp250.000, penyusutan setrika uap termasuk kompor gas sebesar Rp80.000, penyusutan timbangan sebesar Rp40.000, dan penyusutan gedung sebesar Rp390.625.000. Jadi, jurnal yang dapat kita buat adalah yaitu mendebitkan akun biaya penyusutan sebesar Rp760.625. Angka ini didapat dari
Jumlah dari total akumulasi penyusutan mesin cuci, akumulasi penyusutan setrika uap dan kompor gas, akumulasi penyusutan timbangan, dan akumulasi penyusutan gedung. Akumulasi tersebut diletakkan pada posisi kredit. Itulah transaksi yang terjadi pada bulan Mei 2026. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pivot tabel dan juga laporan laba rugi serta laporan posisi keuangan. Pivot tabel buat setelah jurnal selesai. Data kemudian diolah menggunakan pivot tabel pada Excel, dan pivot tabel ini dapat yang pertama yaitu mengelompokkan akun secara otomatis, yang kedua bisa menjumlahkan saldo akun dengan cepat, yang ketiga bisa mempermudah penyusunan laporan keuangan, yang keempat bisa mengurangi risiko kesalahan perhitungan manual. Nah, dengan pivot tabel ini kita juga bisa dapat mempermudah dalam menentukan laba atau rugi dan juga posisi keuangan. Dan posisi keuangan itu sendiri digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian dalam suatu periode. Nah, dari informasi tersebut bisa dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemilik usaha untuk meningkatkan pendapatan atau mengendalikan biaya operasional pada periode berikutnya. Yang pertama yaitu ada kas. Kas di posisi keuangan terletak di aktiva debit yaitu sebesar 329.500. Yang kedua ada piutang usaha di debit yaitu Rp30.000, dan piutang karyawan di debit sebesar Rp20.000. Perlengkapan di debit yaitu sebesar Rp70.000. Mesin cuci di debit sebesar Rp24.000, dan akumulasi penyusutan dari mesin cuci tersebut sebesar Rp9.250.000 di kredit. Terus ada setrika uap dan kompor gas di debit sebesar 5 juta, dan akumulasi dari penyusutan setrika uap dan kompor di kredit sebesar Rp2.960.000. Terus ada timbangan di debit sebesar Rp2.500.000, dan akumulasi penyusutan timbangan tersebut sebesar Rp1.480.000. Dan selanjutnya ada gedung sebesar 75 juta di debit, dan akumulasi penyusutan gedung tersebut sebesar 14.453.125.000 di kredit. Selanjutnya untuk modal pajin di pasiva sebesar 79.902.125.000 di kredit, dan ada prive sebesar 50.000 di debit mengurangi modal. Terus ada laundry paji ini mengalami kerugi sebesar 1.045.750.000, yang mana posisinya itu ada di debit. Selanjutnya untuk laporan laba rugi, pendapatan jasa laundry paji mendapatkan pendapatan jasa sebesar 1.492.000 di bagian kredit. Terus ada beberapa beban yaitu biaya gaji sebesar 400.000 di debit, biaya listrik dan air sebesar 256.500 di debit, dan biaya gas 106.000 di debit, biaya perlengkapan sebesar 320.000 di debit, dan biaya penyusutan sebesar 625.000 di debit. Jadi total pendapatan, untuk laporan laba rugi, total pendapatannya yaitu 1.492.000, dan
total biayanya sebesar 1.843.125.000. Di mana di sini Laundry Panji mengalami kerugian sebesar 351.125.000. Dan untuk laporan posisi keuangan untuk aktifanya sebesar 78.806.375.000 dan pasifanya sebesar 78.806.375.000. Oke, baiklah. Jadi berdasarkan tugas yang telah kami kerjakan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi membantu perusahaan mengelola dan transaksi secara terstruktur. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi siklusnya sehingga mendapatkan laba ruginya. Nah, yang kedua, kami menggunakan media Microsoft Excel yang mana itu dapat digunakan sebagai alat pengolahan data akuntansi yang lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, proses akuntansi dimulai dari pencatatan transaksi, jurnal umum, pengolahan data, hingga penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, nah jadi pada periode Mei 2026, Pajin Laundry yang awalnya memperoleh pendapatan sebesar 1.134.000 namun masih mengalami rugi sebesar 694.625. Nah, laporan posisi keuangan telah balance sehingga menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan itu telah dilakukan dengan benar. Jadi demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Melalui tugas ini kami dapat memahami bahwa sistem informasi akuntansi tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi, tetapi juga membantu menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dari suatu bisnis. Baiklah, terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Saya Luna Sawa sebagai moderator di sini mengucapkan terima kasih dan kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan tadi. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Harganya kurang tahu. Kalau merek ini merek apa Bang? Boleh nggak? Mereknya LG. Tahun belinya kapan kira-kira? Tahun ini bukanya udah 3 tahun lebih. Jadi langsung beli mesin cuci. Nah, Kalau untuk bank untuk laundry ini ada nggak Bang? soalnya pakai BNI. Maksudnya kayak pinjaman bank itu? Belum ada. Oh, belum ada. Kalau utang kan kalau orang abang berutang sama orang lain nggak ada? Belum ada. Kalau pelanggan abang utang ke sini kayak nggak langsung lunas bayarnya, masih ada kayak masih yang belum bayar gitu. Masih ada ini yang nggak belum itu udah 2 tahun lebih. Ini ada sekitar 20-30 ribuan lah. Berapa modal awalnya? Sekitar 50 lebihan lah. 50 juta. Nah, kalau transaksi bulan Mei kemarin ada bayar berapa? Jadi kalau yang biasa itu berapa satu kilonya? Sekarang ini 7.000. Kalau yang ekspresnya? Ekspresnya 14. Kalau yang kilat 22 kilo. Harganya include-nya sama beli uap. Berarti dimodikan untuk Nah, sabunnya 75.000 5 liter deterjen. kalau pewanginya? Wanginya kira 215. Kalau listrik ini apa? Bisa pakai sendiri. Listriknya pakai sendiri berarti subsidinya buat 5.000 doang. Iya, 5.000 beli nama. Kalau buat airnya pakai
Airnya bukan apa sumur, Oh, berarti semua jadi masuk include sama listrik. oh berarti listrik. Ini sebelum dibangun ini bangunan ini saya lihat ini ya Bang. Nah, 70 ada. kurang lebih lah. Terus kantong buat packing mesinnya berapa Bang Yuri? Sekarang kilonya 50.000. Sekarang udah 50.000. 2 juta ke 3 jutaan lah. Misalkan di ruang laundry-nya ada nggak Bang? Dalam bulannya itu ada nggak Bang kayak kabelnya ke sini? Ada. Come inside.